Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast dan saya kali ini kedatangan tamu sangat spesial, Bapak Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Pak Haris Sukamto, SHMH. Selamat datang Pak Kanwil. Selamat datang. Iya, makasih Pak Kanwil. Tribuners, sebelum saya bertanya-tanya tentang apa sih tupoksi dari Kanwil Kemenkumham, saya mau perkenalkan dulu data diri singkat dari narasumber kita, Pak Haris Sukamto, SHMH. Beliau lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 5 Juni 1966. Pendidikan SD sampai SMA di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kemudian mengambil S1 di Jakarta, STHI, kemudian mengambil S2 di Universitas Padjadjaran Bandung, menjadi CPNS mulai November 1989, Ya. kemudian mengawali karir pernah di Lapas Terbuka Jakarta, kemudian sempat menjadi beberapa kali kepala divisi di jajaran Kanwil Kemenkumham, pernah di Kanwil Kemenkumham Maluku, kemudian pindah ke Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Kaltim, kemudian ke Jawa Timur, kemudian dipercaya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, lalu mulai Maret 2022 lalu dipercaya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara. Berarti sudah 5 bulan lebih di Sulawesi Utara, Pak ya? Siap. Gimana rasanya tugas di Sulawesi Utara ini, Pak Haris? Ya. Sulawesi Utara ini tidak asing sebetulnya. Iya. Karena saya pernah tugas di sebelahnya Sulawesi Utara. Jadi kehidupannya, karakter masyarakatnya itu tidak jauh berbeda. Geografis juga sama, wilayah kepulauan dan laut. Jadi familiar lah. Dan makanannya juga tidak jauh berbeda. Ada bubur Manado, ada apa? Kalau yang dari Tondano itu ikan yang kecil-kecil itu Nike ya. gitu. Oh, sudah familiar familiar Pak ya. Iya. Sambelnya juga asli, cabenya pedas Cocok. banget. Cocok. Cocok banget. Iya. Iya. Pak Kanwil, Iya. pertanyaan awal saya ini, Oke. lembaga apa saja yang bernaung di bawah Kanwil Kemenkumham dan apa sih sebenarnya tupoksi? Ini mewakili pertanyaan publik yang masih mungkin belum terlalu tahu banyak. Kanwil Kemenkumham. Oke. Ya. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara itu dasar hukumnya adalah Permenkumham nomor 30 tahun 2018, bahwa kantor wilayah itu adalah membantu menteri melaksanakan tugas pokok di tingkat wilayah, dan kepala kantor wilayah itu bertugas untuk mengkoordinasi 4 divisi yang ada di kantor wilayah. Dan 4 divisi inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala kantor wilayah yang harus dilaksanakan di tingkat wilayah. Kepala kantor wilayah itu berdasarkan orta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM. Maka 4 divisi yang ada di bawah kepala kantor wilayah yang harus dikoordinasikan betul pelaksanaan tusinya. Yang pertama adalah Kepala Divisi Administrasi. Kepala Divisi Administrasi itu memiliki tugas sebagai dukungan manajemen, supporting unit. Jadi ada SDM, termasuk fasilitas, jadi anggaran, itu mulai dari proses perencanaan sampai keluarnya anggaran, sampai proses evaluasinya itu ada di divisi administrasi. Termasuk kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pelaksanaan kegiatan, sampai dengan kalau ada hal yang terkait dengan kedisiplinan pegawai itu juga menjadi domain dari divisi administrasi.
termasuk fasilitatif, bahwa seluruh kegiatan dalam rangka mensupport seluruh satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas itu divisi administrasi yang melaksanakan. Yang kedua adalah divisi pemasyarakatan. Divisi pemasyarakatan di Sulawesi Utara ini ada 16 satuan kerja yang tersebar mulai dari Kota Mobago, Amurang, sampai ke Kepulauan Sangir dan Talaut. Tugasnya adalah yang pertama proses pembinaan anak didik dalam hal ini yang ada di rutan maupun narapidana yang ada di lapas. Yang kedua adalah rumah penyimpanan barang rampasan. Barang rampasan ini adalah barang yang titipan baik dari kejaksaan, dari kepolisian maupun dari pengadilan. Ada balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan ini adalah tempat di mana sebetulnya embrionya adalah balai pemasyarakatan mulai dari adjudikatif sampai dengan post yudikatif. Balai pemasyarakatan itu berperan. Dia harus memantau betul perilaku warga pemasyarakatan yang ada di dalam itu sampai dengan akhirnya yang bersangkutan di asesmen untuk bisa keluar mendapatkan asimilasi itu adalah masukan rekam jejaknya dari Balai Pemasyarakatan, dan termasuk pembinaan ex narapidana setelah keluar itu mau dikemanakan dan sebagainya itu adalah kewenangan dari Balai Pemasyarakatan. Nanti di yang sekarang ini lagi digelurakan RKUHP ini, di dalamnya juga ada unsur itu, bahwa justru core-nya pemasyarakatan itu ada di Balai Pemasyarakatan, dan tugasnya tentu ke depan semakin berat. Di Manado ini ada lembaga pembinaan khusus anak yang sekarang ada di Tomohon, dan juga ada lembaga pembinaan perempuan yang ada di Tomohon juga. Yang ketiga, keimigrasian. Keimigrasian ini di sini ada kantor imigrasi dan ada Rudenim. Bertugas dalam rangka memberikan kepastian hukum sebetulnya terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan keimigrasian. Mulai dari paspor, terus izin tinggal, terus termasuk kunjungan, dan yang selama ini selalu digunakan adalah tenaga kerja asing dan sebagainya. Ini menjadi domain dari teman-teman imigrasi. Yang terakhir adalah divisi pelayanan hukum. Divisi pelayanan hukum itu memangku 6 direktorat jenderal yang ada di pusat. Mulai dari peraturan perundang-undangan, jadi harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang ada di tingkat wilayah itu menjadi tanggung jawab dari kita yang ada perancang di tingkat wilayah. Yang kedua adalah Direktorat Jenderal HAM yang terkait dengan kegiatan-kegiatan HAM, maka di kantor wilayah ada pelayanan komunikasi masyarakat. Itu di bawah monitoring dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang ada di pusat. Ada Balitbang Hukum dan HAM. Jadi ada proses-proses penelitian dalam rangka pimpinan mengambil kebijakan itu tidak serta-merta atau sembarangan saja, tetapi melalui ada proses penelitian, sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan itu memang layak bahwa kebijakan itu dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan hasil penelitian hukum dan HAM. Ada Direktorat Jenderal AHU. Nah, ini Direktorat Jenderal AHU itu saat ini lagi booming terkait dengan upaya menindaklanjuti dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kita memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat, sehingga di seluruh masyarakat yang terkait dengan UMKM dan sebagainya diarahkan untuk mendaftarkan perseroan perseorangan. Di sana ada yang terkait dengan organisasi massa, organisasi politik dan sebagainya, itu kan harus mendaftar ke kita, termasuk notaris dan sebagainya, itu di bawah pembinaan kita, di bawah Dirjen AHU. Ada Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi Dirjen Kekayaan Intelektual itu saat ini seluruh
UMK dan UMKM yang ada di Sulawesi Utara itu kita bina dan kita arahkan bahwa seluruh produknya itu terdaftar di kekayaan intelektual. Banyak sekali produk-produk daerah, potensi daerah yang ada tetapi pemerintah daerah belum ada kepedulian untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Dan kita mendorong terus jemput bola, seluruh pemerintah daerah kita kunjungin, kita memberikan semangat agar potensi-potensi yang ada di daerah ini bisa terdaftar supaya apa yang kita miliki ini adalah menjadi produk asli daerah, kekayaan daerah yang tidak didaftar oleh wilayah lain. Dan ini kita dorong terus. Nah, dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Yankum ini, kita mulai mengemasnya berbagai kegiatan sehingga seluruh kebijakan yang diarahkan dari pimpinan pusat kepada kantor wilayah itu betul-betul dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini kalau mendengar penjelasannya Pak, kan dulu luas sekali. Alhamdulillah. Ruang kerjanya ini Pak ya. Ya. Orang kebanyakan mungkin masih menganggap dulu Kemenkumham hanya urus lapas dan rutan. Padahal soal hak kekayaan intelektual itu masih belum banyak juga. Belum iya, banyak. Pak. Iya, Iya. betul. Nah, Pak Kakanwil, pada hari Bakti Karya Adi lalu, Menkumham itu memerintahkan seluruh jajaran Kemenkumham itu untuk melakukan perubahan signifikan. Iya. Pertanyaan saya adalah, apa yang dilakukan oleh jajaran Kemenkumham Sulut terkait perubahan signifikan itu? Oke. Iya. Ketika saya masuk di Sulawesi Utara, yang paling utama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah performan. Jadi kalau orang melihat kita itu, pandangan pertama itu harus meyakinkan. Maka target saya adalah performan fasilitas kantor itu menjadi yang utama. Kalau orang melihat kantor kita kumuh, orang tidak yakin bahwa kita mampu memberikan pelayanan. Jadi ketika orang melihat performan kantor kita memang layak dan orang merasa nyaman dan aman ada di dalamnya, berarti masyarakat akan percaya bahwa kita mampu memberikan pelayanan. Jadi performan kantor ini penting. Performan kantor saat ini sudah mulai banyak perubahan dari awal ketika saya masuk. Mulai satker dari Kota Mobagus sampai dengan Sangir, dan kemarin saya terakhir di Talaut itu sudah sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang melaksanakan apa yang saya arahkan. Yang kedua, ketika performan kantor itu sudah bagus, yang kedua adalah performan individu. Performan individu masing-masing kita, kader-kader pengayoman itu harus berubah. Pola-pola yang lama yang tidak baik dan merugikan individu maupun merugikan masyarakat dan merugikan institusi itu harus dihilangkan. Maka ini saya bangun dengan kami branding selalu Teamwork Kanwil Kumham Sulawesi Utara, Teamwork Kanwil Kumham Sulawesi. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Untuk memperbaiki sebuah institusi, saya harus membangun silaturahmi yang kuat dengan keluarga di Kumham Sulawesi Utara. Saya harus mengajak kepada kita semua meningkatkan silaturahmi kita. Kalau teamwork sudah terbentuk, maka saya yakin apapun yang diprogramkan oleh pimpinan yang harus kita laksanakan, dan termasuk program wilayah itu pasti bisa terlaksana. Ketika performan ini kita mulai bangun, pasti didahului dengan upaya peningkatan disiplin. Jadi disiplin pegawai ini menjadi patokan awal upaya kita untuk mendongkrak perubahan-perubahan di Sulawesi Utara. Maka saya mulai dari awal tingkat kehadiran. Pagi harus masuk, absensi, apel pagi. Ini adalah mutlak harus dilakukan. Karena absensi termasuk apel pagi itu kita bisa mengukur kekuatan kita. Hari ini berapa pegawai yang masuk,
hari ini berapa pegawai yang sakit, berapa yang ikut apel. Sehingga kekuatan kita bekerja hari ini itu bisa terukur dengan SDM yang kita miliki. Ketika kegiatan itu sudah mulai terukur, kita melakukan kegiatan apapun juga, itu dengan sumber daya yang sudah terukur itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baru kalau mulai absensi dan apel pagi sudah dilaksanakan, seluruh jajaran itu harus mengisi jurnal harian. Jadi mulai dari kegiatan pagi, apel pagi, terus setelah itu apa, sampai siang apa, sore apa, dan diakhiri oleh apel sore itu, semuanya harus melakukan pembukuan kegiatan melalui jurnal harian itu. Nah, jurnal harian itu sebagai bahan pimpinan juga untuk memonitor seluruh jajaran kegiatan hari ini yang dilakukan apa. Itu masuk di Simpek itu secara nasional. Sehingga pimpinan di pusat tahu apa yang dilakukan Sulawesi Utara saat ini. Ini semua termonitor di tingkat pusat. Nah, kalau itu sudah terlaksana, ini bagian yang terkecil dari apa yang harus kita lakukan. Merubah diri kita menjadi lebih baik dimulai dari disiplin individu. Kalau sudah disiplin individu ini terbentuk, maka yang ketiga adalah semangat kerjanya. Semangat kerjanya itu harus ada kepedulian bahwa masing-masing individu, kader-kader pengayoman ini harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan organisasi. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak bisa di atas mengatasnamakan pribadinya, tetapi apa yang dibicarakan itu, dia bicara itu atas nama organisasi. Maka kepedulian ini penting. Selain kepedulian adalah komitmen. Jadi kalau kita sudah peduli tetapi komitmen kita masih juga dipertanyakan, itu kita mustahil bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga saya selalu mewanti-wanti kepada seluruh teamwork saya, mari sama-sama kita peduli terhadap diri kita, keluarga kita, organisasi kita, termasuk organisasi sampai di tingkat pusat ini menjadi kepedulian kita bersama. Kalau kepedulian sudah ditingkatkan, insya Allah berita-berita yang negatif, yang itu akan semakin hari semakin berkurang. Dan kita berusaha untuk menghilangkan itu, termasuk komitmennya. Kalau kita itu ASN, kita digaji oleh negara. Negara itu menggaji dari uang rakyat. Maka bekerjalah sebaik-baiknya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan. Kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kita lega, kita nyaman bekerja. Tidak ada pikiran-pikiran negatif yang lain yang nantinya justru menimbulkan cara bekerja kita semakin salah. Maka pegangan kita, komitmen itu adalah lakukan yang terbaik bagi organisasi. Cara bekerjanya ada SOP, standar operasional, prosedur yang sudah ditetapkan, yang merupakan komitmen kita bersama, dan itu harus dilakukan. Dan jangan lupa bahwa kita bekerja itu ada aturannya. Ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum apa yang kita lakukan. Nah, itu. Beberapa hari lalu saya baca di Tribun Manado itu, Pak Kanwil katanya mengusulkan beberapa pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham untuk diberhentikan atau dipecat dari ASN. Katanya melanggar. Apa? Bisa dijelaskan? Begini, Pak Kanwil. Kita ini adalah salah satu tugas yang kita harus wujudkan adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tugas kita itu berat. Maka saya tidak ingin main-main terhadap apa yang kita lakukan. Itu sesuai dengan arahan Pak Menteri, arahan Pak Sekjen, arahan Pak Irjen terhadap apa yang harus kita lakukan. Itu sudah jelas. Komitmen pimpinan terhadap kita semua, jajaran Kementerian Hukum dan HAM itu sudah sangat jelas. Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen itu apabila ada jajaran yang melanggar aturan, melanggar disiplin pegawai, melanggar kewenangan, itu ditindak.
Dan tindakan itu sudah terukur karena ada aturan kepegawaian yang harus kita ikuti. Kemarin saya dari awal saya masuk, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman, saya sebetulnya sangat susah dan saya hindari untuk menandatangani yang terkait dengan pengajuan hukuman disiplin. Maka saya mengajak kepada teamwork saya, ayo sama-sama kita melakukan ini yang terbaik. Sama-sama bertugas, sama-sama mendapatkan gaji, sama-sama melayani masyarakat. Lakukan ini dengan baik. Tetapi itu semua harus terjadi apabila ada salah satu dua orang yang memang masih mengikuti pola lama. Pola lama ini tingkat disiplin rendah. Tingkat disiplin itu saya tadi sudah mengawali dari tingkat kehadiran. Di aturan kepegawaian itu 10 hari tidak masuk itu tanpa ada keterangan itu sudah termasuk disiplin berat. Dan kalau sudah masuk disiplin berat itu seseorang bisa diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Sulit dipertahankan ya. Dan tentu dari berbagai masukan dan data-data yang muncul di kantor wilayah, saya mulai ke Pak Kadip Administrasi selaku yang leading sektornya terkait dengan SDM, saya minta dibuka semua, dan di sana memang terdapat beberapa pegawai yang tingkat kehadirannya sangat minim. Jadi itu dimulai dari tahun 2020, tahun 2021, itu terus. Maka atas perintah dari pimpinan, melakukan pembinaan dengan baik, dan ketika tidak bisa dilakukan pembinaan dengan baik, ya sudah. Daripada nanti negara sudah memberikan kepada kita tingkat kesejahteraan yang tinggi, karena Kumham ini termasuk tinggi. Selain gaji, tunjangan kinerja kita sudah 80%. Mau apa lagi yang kita mau cari? Jadi keterlaluan kalau sudah tidak disiplin. Kalau sudah demikian masih juga tidak mampu atau tidak mau melakukan tugasnya dengan baik, ya sudah. Ketika kita tanya, kita periksa, muncul berita acara yang bersangkutan, tidak ada rasa menyesalnya. Sudah diperingatkan, dibina di kantor wilayah, dikembalikan ke Satker, masih begitu-begitu saja, ya dengan berat hati. Itu berapa orang diusulkan itu? Saya sudah mengusulkan ini 2 orang. 2 orang saya usulkan ke pusat agar yang bersangkutan diberi sanksi yang berat berupa pemecatan. Kemudian dengan tidak hormat ya. Baru-baru ini juga beredar di media itu ada, ini kita bicara soal lapas Pak Kanwil, ada napi melarikan diri dari lapas Bitung. Betul. Nah, tapi kemudian akhirnya ditangkap. Apa yang dilakukan Kak Kanwil agar kasus ini tidak terjadi juga di lapas maupun rutan yang lain, dan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal ini mungkin bisa terulang? Karena pernah juga ada kejadian yang sama. Silakan Pak. Baik. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah lapas rutan itu adalah pada posisi di akhir. Dimulai dari kejadian di masyarakat, ditangkap polisi, masuk kejaksaan, disidangkan sampai di pengadilan, putusan masuk di kita. Oke. Jadi dari awal memang orang ini bermasalah. Kalau tidak bermasalah tentu tidak ada di dalam lapas. Ya. Betul juga itu. Betul. Karena orang ini bermasalah, pasti kehidupan di dalam lapas itu tidak terlepas dari masalah. Satu sudah mulai baik, muncul lagi satu mulai baik. Banyak hal yang harus ke masyarakat pelajari juga, kehidupan di masyarakat. Lapas itu adalah embrio atau miniatur dari masyarakat yang di luar. Jadi apapun kejadian di luar, di dalam itu pasti juga ada. Nah, kejadian kemarin di Bitung itu adalah yang bersangkutan itu
izin berobat. Iya. Dan itu semua sudah sesuai dengan aturan, mulai dari teman-teman kesehatan yang di lapas sudah ada izin keluar, terus rekomendasi dari puskesmas wilayah sana, wilayah Bitung dan sebagainya, itu sudah secara administratif tidak ada masalah. Ya. Tetapi begitu posisi di luar, nah di sanalah terdapat permasalahan, bahwa yang bersangkutan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh petugas yang mengawal itu untuk melarikan diri. Saya mendengar itu sore hari, sekitar jam 5 saya mendengar. Jam 5 saya mendengar yang bersangkutan melarikan diri, langsung saya perintahkan kepada Kalapas untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dan Pak Kalapas langsung berkoordinasi dengan jajaran di Polresta Manado, karena wilayah kerjanya beliau, termasuk posisi larinya itu adalah di wilayah Manado. Maka saling sinergi kita sama-sama untuk melakukan pencarian itu. Dan alhamdulillah 2 hari setelah kejadian itu, hari ketiganya yang bersangkutan diketemukan oleh tim kami jajaran Lapas Bitung yang dibantu oleh teman-teman Polresta Manado. Ya. Pak Kamil, kalau di daerah lain, di lapas lain, itu juga pernah ditemukan narkoba di dalam lapas. Ada juga kejadian di rutan. Dan ada juga kejadian napi itu masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di luar lapas. Nah, apa yang dilakukan Kak Kamil agar hal ini tidak terjadi di lapas maupun rutan di Sulawesi Utara? Bahwa pimpinan pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pak Dirjen Pas itu selalu mengingatkan kepada kita semua, jajaran pemasyarakatan, termasuk saya selaku Kepala Kantor Wilayah, bahwa upaya terhadap narkoba, HP di dalam lapas itu menjadi prioritas utama. Maka saya selalu mengingatkan kepada jajaran saya, di dalam lapas itu harus bebas dari HP, peredaran uang, dan narkoba. 3 hal ini. Karena ini menjadi momok kita semua. Dan berkali-kali permasalahan di dalam lapas itu pasti munculnya awalnya dari ketiga ini. Ya. Maka komitmen saya selaku Kakanwil kepada seluruh jajaran mengajak melaksanakan instruksi Pak Dirjen Pas, bahwa lapas bersinar, bersih dari narkoba itu harus diwujudkan, didahului dengan lapas bebas dari HP. Tetapi kehidupan di dalam lapas itu, upaya-upaya memasukkan HP di dalam lapas itu dengan berbagai cara, baik melalui keluarganya yang mau berkunjung di dalam, dimasukkan di dalam soto. Bapak pernah enggak? HP itu dibungkus plastik, dimasukkan di dalam soto yang berkuah itu. Nah, itu bisa masuk. Kadang-kadang melalui termos di bawah termos itu ada lubang, dimasukkan di dalam sana, bisa masuk. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh tim kami untuk mencegah masuk, itu ada juga yang kebobolan. Dan ada juga beberapa oknum pegawai kami, saya tidak menutup diri, ada juga yang memasukkan. Artinya meminjamkan HP-nya, memasukkan HP di dalam lapas. Dan ini sudah saya sinyalir, sudah saya perintahkan kepada Karutan Kalapas, makanya beberapa kali saya bilang, lakukan sidak, lakukan razia itu dalam rangka mereka boleh saja berusaha untuk memasukkan barang-barang terlarang itu, tetapi razia dalam rangka agar barang yang terlarang itu bisa keluar lagi dan itu sudah dilaksanakan rutin dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan dalam rangka meminimalisir kejadian-kejadian yang lebih besar.
kami selalu tekankan ketika selesai proses razia, bikin berita acara, musnahkan. Jadi tidak ada HP itu dikembalikan ke keluarganya dan sebagainya, musnahkan. Supaya tidak diulang lagi barang itu masuk ke dalam. Apabila terdapat pegawai yang secara sengaja membantu atau memasukkan barang-barang itu ke dalam lapas, pasti diproses sesuai dengan kepegawaian yang berlaku. Ya. Pak Kakanwil, kalau kita lihat ini kan ada juga masalah lain di lapas dan rutan. Ya. Dan ini kebanyakan juga terjadi karena ada banyak lapas dan rutan itu karena kapasitasnya sudah sumpah, melewati kapasitas dari ideal. Jumlah mungkin tahanannya sekianan saja, tapi tahanannya sangat banyak. Dan ini juga terjadi di Sulawesi Utara. Nah, apa yang dilakukan Kak Kanwil untuk kondisi demikian, tapi hak-hak napi, hak warga binaan itu tetap terpenuhi? Membuat lapas rutan aman itu kuncinya hanya satu. Ya. Yang pertama, hak-hak warga binaan terpenuhi. Ya. Makan layak, sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, termasuk kebutuhan yang lain di dalam. Kebutuhan yang lain itu termasuk di dalamnya adalah mereka itu tidak hanya duduk, diam, tetapi ada juga siraman rohaninya. Ada keterampilan-keterampilannya. Nah, ketika seluruh kebutuhan warga binaan selama di dalam itu terpenuhi, pertama aman. Yang kedua adalah upaya kita selalu mengingatkan kepada jajaran barang-barang yang terlarang tidak boleh masuk. Jadi kalau masalah overcrowded, kalau untuk wilayah Sulawesi Utara belum terlalu. Meskipun sudah 60%, 70% di melebihi kapasitas itu, iya. Tetapi kalau melihat dari jumlah yang sangat hanya 70% itu, saya belum menganggap ini terlalu berbahaya. Justru berbahayanya itu apabila kebutuhan dia di dalam itu tidak terpenuhi. Maka saya mengingatkan kepada jajaran, jangan haknya mereka terhambat atau dikurangi atau dihilangkan. Kalau itu sudah terpenuhi, makanan, minum, air mandi, semua terpenuhi, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Pak Kamil, kita bergeser ke tupoksi imigrasian. Ya. Salah satunya adalah pengurusan paspor. Masyarakat pasti sangat berharap bagaimana pengurusan paspor di daerah ini itu dimudahkan. Nah, apa yang dilakukan oleh jajaran Kemenkumham, khususnya keimigrasian ini, dalam hal pengurusan paspor itu masyarakat mudah memperolehnya? Pasti pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk dinamika di masyarakat. Ya. Di masa pandemi kemarin ketika pelayanan keimigrasian terbatas, tidak bisa berhadapan langsung dan sebagainya, muncul inovasi dari pimpinan pusat bahwa ada pengurusan paspor bisa melalui online. Yang kedua, sekarang ini kita sudah menjemput bola. Banyak teman-teman di imigrasi itu turun ke lapangan, ke masyarakat dengan izin paspornya. Jadi menjemput bola di wilayah-wilayah yang memungkinkan banyak membutuhkan paspor, teman-teman imigrasi datang. Termasuk kita membuka pelayanan-pelayanan ke kabupaten, ke kota-kota yang belum ada sarana imigrasinya. Kemarin kami melaksanakan pelayanan publik di Megamas, itu sampai antrinya sampai malam. Kami juga tidak menyangka bahwa begitu masyarakat itu antusias untuk mengurus paspor. Maka ini akan kita lakukan di daerah-daerah lain. Setelah Manado akan bergerak lagi di daerah lain. Betul, di daerah-daerah lain yang banyak sekali masyarakat saat ini pengen umroh, apalagi sudah mulai dibuka.
Nah, ini kita buka. Masyarakat banyak ingin yang ke luar negeri, ada keluarganya di sana, dan ini kita percepat pelayanannya. Pak Kanwil, salah satu juga tupoksinya kan mengurus soal WNA di Sulawesi Utara. Ada informasi juga banyak WNA itu, sebagian bukan banyak, sebagian WNA itu masuk di daerah ini alasan wisata tapi bekerja. Oke. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini? Ya. Masalah imigrasi ini agak rumit. Ya, Sulawesi Utara ini wilayah kepulauan. betul. Jadi akses masuk jalur tikus itu banyak. Banyak. Ya. Oke. Sehingga meskipun perbatasan kita terjaga dengan baik, tapi banyak sekali jalur-jalur tikus. Maka yang dilakukan oleh kita, jajaran Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman keimigrasian, dari awal sudah mulai memetakan dengan tim poranya, tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing itu dari berbagai sektor. Pemerintah daerah, ini banyak sekali, karena pemerintah daerah itu memiliki jajaran sampai ke tingkat desa. Termasuk seluruh stakeholder, kepolisian, kejaksaan, BIN, Kodam, dan stakeholder yang lain. Itu kami melaksanakan tim pora, tim gabungan dalam rangka mendeteksi, memetakan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia atau WNA yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Pemetaan ini penting agar kita bisa mengantisipasi. Yeah. Yang kedua, tim pora ini juga termasuk di dalamnya adalah memberikan adjustment apabila terdapat WNA ilegal yang ada di sini. Nah, ini sudah banyak sekali teman-teman mendapatkan itu, dan banyak yang sudah dideportasi. Ya. Tetapi pasti akan datang lagi, karena ini kami sudah mendapatkan beberapa informasi ada wilayah pertambangan ilegal. Yeah. Dan kalau sudah namanya pertambangan ilegal itu pasti ada juga orang asing yang ilegal juga di sana. Yeah. Kalau tadi disampaikan bahwa mereka di sini status dokumen keimigrasiannya adalah kunjungan wisata. Yeah. Nah, kenapa di sini dia bisa melakukan aktivitas investasi dan sebagainya? Nah, ini pekerjaan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Kumham atau oleh imigrasi, karena ada lintas sektor. Maka pada waktu pertemuan tim pora itu teman-teman stakeholder itu juga buka-bukaan. Ini kewenangannya siapa? Iya. Kalau tidak berwenang jangan masuk. Yeah. Gitu. Jadi seperti di pemerintah daerah itu kan ada pelayanan satu atap. Yeah. Di sana juga ada perizinan untuk berinvestasi. Yeah. Nah, ini harusnya ketika yang berinvestasi ini adalah orang asing, harus berkoordinasi dulu dengan kita. Kemenkumham, iya. Jadi tidak serta-merta karena dia mau invest ke wilayah kita, ingin menguntungkan wilayah kita, tidak ada koordinasi, iya. Ya, tanpa koordinasi dengan kita. Supaya orang itu juga terjamin rasa amannya, rasa nyamannya dia berinvestasi. Kalau memang dia dokumennya sesuai dengan keperuntukannya. Dan juga yang paling kita khawatirkan adalah mereka ilegal datang ke sini, memang ada yang bawa. Biasanya begitu ya. Nah, ada yang penerima kan? Ada yang bawa, ini yang harus kita sama-sama. Tidak bisa kita kerja sendiri, harus tim yang turun. Kalau timnya solid, terpadu antara seluruh instansi yang ada di sini, ayo kita selesaikan. Celah makin berkurang. Celah semakin berkurang. Jadi di laut ada angkatan laut. Iya. Jadi begitu beliau patroli dan sebagainya ketemu langsung tangkap. Iya. Nanti diserahkan ke kita di imigrasi. Ini dokumennya seperti apa? Beruntut sampai ke darat. Ada perhubungan darat dan sebagainya. Ada bea cukai, ada ini. Nah, kalau semuanya, seluruh stakeholder ini sinerginya kuat, insya Allah permasalahan-permasalahan imigrasi
permasalahan warga negara asing yang ada di wilayah Sulawesi Utara ini teratasi. Terkendali ya. Ya. Saat ini tercatat berapa banyak WNA yang ada di Sulawesi Utara? Kalau yang di Sulawesi Utara tidak banyak. Yang banyak masuknya Melintas, memang ya? melalui, Iya. betul. Oh, iya, iya. Masuknya melalui Manado, Bandar Udara Samratulangi. Setelah itu mereka memisahkan diri ke Kendari, ke Palu, Polewali, ya betul. Sudah banyak yang melalui kita, sudah tercatat 2.000 lebih. Dan berdasarkan informasi nanti akan masuk lagi 1.500 di tahun ini. yang di tahun ini ya. Tinggal kita teman-teman imigrasi di bandara, saya sudah wanti-wanti setiap orang yang tiba di sini harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Periksa dokumen keimigrasiannya, karena ini pasti ada promotornya, ada penjaminnya. Betul. Itu lebih nyaman daripada mereka datang seperti yang disampaikan tadi, ke sini dalam rangka kunjungan wisata, tapi ternyata di sini mau nyari-nyari di sini. Dan ini banyak ini, banyak yang sudah terdeteksi. Kami sudah mulai merancang rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami mulai bergerak lagi. Ya. Titik-titiknya sudah Ketahuan. Ya. Pak Kanwil, sempat juga kami dengar keimigrasian itu menangkap banyak barang-barang dari luar negeri secara masuk di Sulawesi Utara secara ilegal. Kalau barang tidak kita. Oh, bea cukai Pak ya? Kalau barang iya. kewenangannya adalah di bea cukai. Kalau mereka masuk ke sini, yang kita periksa yang pertama adalah dokumen keimigrasiannya. Ya. Nah, kembali ke soal pelayanan hak cipta, Pak Kanwil. Ini kan masih banyak belum dimanfaatkan oleh terutama UKM-UKM atau yang kira-kira bisa mengurus hak ciptanya. Nah, apa yang diberikan oleh Kemenkumham terkait pelayanan ini supaya masyarakat juga lebih banyak tahu dan mereka merasa bahwa mengurus hak cipta ini mudah sebenarnya. Kekayaan intelektual itu banyak. Iya. Salah satunya adalah hak cipta. Iya. Kalau hak cipta kemarin kami dimulai kami hadir di tengah-tengah akademisi. Teman-teman yang mahasiswa ini banyak sekali menghasilkan inovasi-inovasi. Dan sayang banget inovasi itu setelah dihasilkan dengan berbagai upaya yang dia lakukan, setelah itu masuk di gudang. Harusnya didaftarkan, Pak. Harusnya didaftarkan. Itu kekayaan intelektual. Hasil olah pikirnya, hasil ciptaannya. Nah, kemarin kita datang ke beberapa universitas yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Ini teman-teman memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman agar ini didaftarkan, dan kita akhirnya melakukan MOU dengan teman-teman universitas di Sulawesi Utara. Yang kedua, yang terkait dengan UMK dan UMKM ini, kekayaan intelektual itu pendaftaran merek, pendaftaran mereknya. Mereknya agar kalau sudah bermerek itu, sudah ada brandingnya, itu harganya naik. Pasti. Banyak orang merasa belum mau mendaftarkan karena mungkin menganggap mahal biayanya atau rumit mengurusnya. Gimana Pak? Saya mengapresiasi banyak pemerintah daerah sini yang di wilayah Sulut ini, dia mempromotori, membiayai pendaftaran merek, pendaftaran mereknya, produk-produknya. Ini saya mengapresiasi luar biasa. Sehingga ini sudah mulai banyak. Nah, ini teman tim kami sekarang yang lagi ada di Kota Mobagu juga. Keliling terus kami, ingin memberikan semangat kepada agar dia produknya bagus, kemasannya sudah bagus, tapi kemasannya itu, mereknya itu hanya sekedar merek saja. Dia tidak tahu bahwa merek itu kadang-kadang milik orang lain. Oh, iya. Sudah dimiliki oleh orang lain dan sudah terdaftar oleh orang lain. Maka kemarin pada waktu pelayanan publik di Megamas itu, di kawasan itu, banyak sekali saya mengingatkan, kita cek merek ini sama loh, ini dengan merek yang sudah terdaftar. Oh iya, jadi jangan lagi gunakan ya kan? Ya kayak ikan fufu. Iya. Ikan fufu itu tidak hanya di sini yang miliki. Kan ada di Sulawesi Tengah juga memproduksi, Sulawesi Selatan juga ada ikan fufu. Iya. Dan mungkin sudah ada di daerah lain yang mendaftarkan ya. Betul. Jadi
dia menamai itu harus hati-hati, dan setiap nama itu kan biasanya memberikan keberkahan bagi pemiliknya. Betul. Nah, jadi pilih yang sederhana, yang mudah dihafalkan Diingat orang, orang. iya. Nah, warna-warna yang menarik sehingga masyarakat atau masyarakat tertarik terhadap produk kita. Daftarkan mereknya supaya produk yang dimiliki ini adalah hasil karya kita dan bisa bermanfaat untuk kita, supaya tidak diakui bahwa ini Merek lain merek di daerah lain. Betul. Itu Kayak- baru satu sisi. Belum di sini kan kemarin sudah kita sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak beberapa bupati terkait indikasi geografis. Gitu. Iya. Banyak sekali di sini tanaman-tanaman yang bisa ditanam di sini, hidup di sini, tidak bisa bisa di daerah ditanam di lain. orang lain. Bisa ditanam di daerah lain, tetapi hasilnya Kurang bagus lah. tidak sama rasanya Iya, dengan oke. kacang kawang Kawang-kawang. Kawang-kawang. Oh iya iya. itu sudah didaftarkan. Banyak sekarang produk-produk indikasi geografis yang termasuk kekayaan intelektual komunal, Kulintang sudah kita Didaftar juga, daftarkan. iya. Kemarin lagu yang dari Sangir itu, Oh, iya. nah, itu juga sudah turun, pendaftarannya dan sudah resmi menjadi milik Sulawesi Utara. Ini yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat Ya. ini soal. Tetapi semangat kami untuk menginformasikan segala hal yang kami lakukan agar masyarakat itu memiliki kepastian hukum. Iya. Seperti perseroan perseorangan. Kalau seluruh UMKM mendaftarkan dirinya masuk ke ke perseroan perseorangan, dia mudah mendapatkan akses perbankan. Tidak usah lagi sertifikat tanah yang dianggunkan. Kan persyaratannya hanya mudah. KTP, NPWP, 50.000 Iya. Sudah bisa sudah langsung keluar. Jadi kita berusaha untuk memberikan memberikan kemudahan. kemudahan. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini. Kalau ada kesulitan dan sebagainya, konfirmasi ke kami. Datang ke pelayanan-pelayanan kami. Itu ada di setiap kabupaten atau hanya ada di Manado, Pak? Kalau pelayanannya ada di Manado, tapi kan kami terus ke daerah-daerah nih. Oke. Ke daerah-daerah, kami kerjasama dengan teman-teman di koperasi, di dinas koperasi, di dinas pariwisata, di dinas perdagangan, termasuk bank-bank yang membina UMKM kan. Kami masuk ke sana supaya memberikan semangat agar Mendaftarkan kebangkitan ekonomi wilayah Sulawesi Utara itu bisa dipercepat. Apalagi saat ini sudah mulai dibuka kan, Iya, betul. pasti turis mulai masuk. Iya. Ketika turis mulai masuk, yang dicari itu hanya dua. Oleh-oleh biasanya Satu kan. alamnya, Iya, betul. yang kedua oleh-olehnya. Betul. Nah, kalau oleh-olehnya itu produksinya sudah mereknya terdaftar, Iya. pasti tidak diragukan kualitasnya. Ada jaminan, Ada kepercayaan, jaminan. Iya betul. Nah, maka itu yang harus kita dorong supaya mereka ke sini itu mendapatkan kebahagiaan dengan alamnya yang destinasinya sangat luar biasa. betul. Begitu pulang ada yang dibawa, itu pasti teringat terus. Mungkin mau kembali lagi Mau ke kembali lagi atau mengajak orang lain lagi kembali Iya. ke sini. Kalau semua sudah seperti itu, insya Allah tidak lama lagi ekonomi Sulawesi Utara semakin berkembang. Kalau sekarang malam aja sebelum maghrib itu di wilayah Boulevard itu sekarang udah mulai Makin ramai. luar Iya, biasa. Ini kan berarti udah Menggeliat pelan-pelan sudah mulai menggeliat. Tetapi ingat, ini pandemik belum selesai. Oke. Jadi kita selalu mengajak kepada kita semua untuk jaga kesehatan kita masing-masing. Pak Kamil, ini masih banyak pertanyaan dari masyarakat. Cuman karena kami terbatas waktu, Pak Kanwil juga punya acara setelah acara ini karena harus berangkat. Terima kasih Pak Kanwil. Mungkin ada closing statement-nya kepada Tribuners. Iya. Kepada masyarakat Sulawesi Utara, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih bahwa keberadaan kami di Sulawesi Utara itu dilihat oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, kami selalu minta dukungan kepada masyarakat
yang terkait dengan keimigrasian. Ujung tombak kami adalah masyarakat. Masyarakat di bawah pemerintahan desa. Maka apabila ada informasi-informasi yang terkait dengan kehadiran warga negara asing yang ada di wilayahnya, tolong laporkan ke kami. Supaya data-data kehadiran imigrasi ke warga negara asing itu terdetek oleh kami. Yang kedua, terkait dengan keluarga, warga binaan yang ada di pemasyarakatan. Bahwa kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Supaya mereka kita persiapkan untuk bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan baik. Maka salah satunya adalah dukung kami. Bahwa kami ini ingin menjaga integritas seluruh jajaran kami itu sangat utama kami lakukan. Tetapi apabila tidak ada dukungan dari pihak keluarga, selalu memberikan janji, memberikan uang, memberikan ini agar berupaya memasukkan yang barang-barang yang seharusnya dilarang di dalam, pasti upaya kami tidak berhasil. Maka sinergi antara kita semua dalam rangka membangun Sulawesi Utara ke depan lebih baik tidak akan bisa terwujud. Saya sangat berharap kita semua menjaga agar kami bekerja dengan baik, masyarakat menerima pelayanan kami dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kakanwil, banyak memberikan kami informasi yang sangat bermanfaat bagi Tribuners. Demikian Tribuners, perbincangan kami ini semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.